Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak dan Ibu kolega terbaik kami yang kemarin berkesempatan dan mempercayakan kepada kami artikelnya untuk terbit di Proceeding Internasional dengan publishernya itu Sayendo Walter de Gruyter, yaitu penerbit terindeks Scopus. Baik, melalui video ini saya akan coba jelaskan kalau Bapak dan Ibu, dan sebetulnya kami juga masih kurang familiar dengan sistem atau dengan website proceedingnya Sayendo tersebut, sehingga agak bingung nyari artikelnya di mana ya. Kalau mau download di mana, kalau mau cari di mana, kalau mau lihat di mana gitu. Oke, saya coba share. Semoga bisa nanti bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, bentar. Coba share screen. Oke. Dan sudah muncul. Bapak dan Ibu tentu sudah memperoleh link terbitnya. Nah, di link terbit ini ada cover. Sini ada cover. Lalu di sini ada nama kegiatannya, yaitu First Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed Scopus. Open access itu artinya artikel bisa diakses secara gratis atau aksesnya terbuka. Penerbitnya Sayendo 2022. Sini ada DOI, ada cheat atau ada citasi, ada share. Ini share nih, kalau mau nge-share tinggal diklik, lalu kita bisa share. Download. Nah, pertama kita mulai dengan download. Download di sini ada tombol download. Itu ada download cover kalau ingin download cover. Nah, kenapa ini dibutuhkan kan? Kadang-kadang Bapak dan Ibu butuh untuk pengurusan kenaikan pangkat, butuh bukti proceeding yang terbit, atau butuh untuk mendokumentasikan. Jadi menjadi kebanggaan tersendiri, mendokumentasikan proceeding ini sendiri, untuk dibikin sendiri misalnya. Tapi kami Go Akademika tadi ngobrol dengan teman-teman dan permintaan dari beberapa kolega juga, sepertinya kami akan merilis penawaran kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang membutuhkan atau yang menginginkan proceeding ini kita bikin versi cetaknya. Jadi karena proceeding ini kami penyelenggaranya, kami punya hak untuk membuat versi cetaknya dan mengedarkannya. Nah, rencana versi cetak itu akan kita bikin rada bagus, kualitasnya yaitu kualitas penerbitan buku, karena kami juga merupakan perusahaan penerbit buku. Nanti Bapak dan Ibu yang menginginkan bisa pesan atau bisa kontak ke admin kami yang membutuhkan proceeding versi cetak dengan kualitas cetak yang cukup baik atau yang terbaik lah yang kami bisa. Oke, di sini ada overview. Overview biasa itu bercerita tentang proceeding ini, proceeding yang diangkat dari sebuah workshop. Ada bidang keilmuan di dalamnya, ada editorial policy, ini seperti biasa, ada author guideline, ada reviewer guideline, cukup panjang dan cukup lengkap. Oke. Lalu yang kedua di sini ada authors. Kami juga belum tahu, kalau menurut kami sih ini harusnya ada nama-nama authors ya, tapi kami coba jelajahi lagi, di proceeding yang lain itu nggak ada nama-nama authors. Lalu berikutnya ada table of content. Nah, sebetulnya link table of content inilah yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di sinilah ditaruh artikel-artikel tadi. Jadi kita coba cari-cari, nggak ada semacam tombol search untuk menemukan di mana artikel kita berada. Oke, kalau begini karena di sini ada 100 artikel yang melibatkan kurang lebih 400 penulis, pasti akan kerepotan. Wah, cari satu-satu susah. Oke, saya kasih tips pertama. Pertama, tekan Ctrl F. Ini dilakukannya di desktop, di komputer desktop atau di PC atau di laptop. Kalau di handphone agak sedikit susah juga. Oke, saya ulangi. Ctrl F, lalu tentu Bapak dan Ibu masih ingat apa judul artikel Bapak dan Ibu yang terbit. Nah, misalnya coba saya acak aja. Oke. Nah, nanti kalau dengan Ctrl F itu akan ketemu tuh, misalnya policy. Oke, keluar. Tinggal kita klik next, dan cari yang mana artikel kita. Itu untuk menemukan link artikel. Oke. Misalnya ini, kita klik di sini, lalu akan muncul.
Nah, munculnya seperti ini. Nah, di sini ada tombol, oh sorry Bapak dan Ibu ya, ada yang jualan bubur di luar, jadi ada suara ting 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 ting. Oke, ada tombol previous di sini untuk melihat artikel yang sebelumnya, ada tombol next untuk melihat artikel yang berikutnya. Nah, kalau saya nggak salah, sepertinya setiap artikel itu dapat DOI. Oke, kita coba klik DOI-nya, udah aktif apa belum ya? Oh udah aktif DOI-nya. Oke, syukur, alhamdulillah. Kalau DOI udah aktif jadi lebih baik. Sehingga kalau artikel ini dipakai untuk naik pangkat, udah bisa dimasukin tuh ke form si artikel tadi, form review artikel, DOI artikelnya. Oke. Nah, di sini kenapa 28 Januari 2022 publish-nya? Jadi 28 Januari ini bagi Bapak dan Ibu yang dapat info kemarin dari staf saya, dari teman-teman saya yang jadi konsultan, bahwa memang pada tanggal 28 Januari itu link untuk terbitnya itu udah ada. Tapi si paper belum selesai diproses, diinput ke link tersebut. Oke. Nah, di sini ada table of content, ada PDF preview. Nah, maka Bapak dan Ibu hanya bisa melihat artikel tadi di PDF preview ini. PDF preview. Oke, nah disinilah orang-orang akan membaca artikel yang Bapak Ibu tulis. Sehingga jika Bapak dan Ibu ingin menyebarkan artikel Bapak dan Ibu, maka link inilah yang di-share. Bukan link home-nya. Jadi inilah link artikelnya. Link artikel Bapak dan Ibu, inilah linknya. Oke, di sini ada download, ada sheet, ada cheat atau untuk citasi, ada share. Oke, kita mulai dari cheat. Cheat ini, kalau Bapak dan Ibu misalnya punya mahasiswa atau punya kolega, punya teman-teman yang diperkenalkan artikel ini supaya mereka bisa citasi, supaya nggak susah mensitasinya, ya klik aja cheat tadi, citasi tadi, lalu silahkan dipilih format citasinya MLA, APA, Harvard, Chicago, Vancouver. Kayak yang saya biasa pakai itu APA, habis itu copy to clipboard, dia udah ke copy itu, udah ke copy format citasinya, tinggal dipastein. Nah, tinggal dipastein ke Word kah, atau ke teks kah, atau ke WA kah. Nah, itu cara mensitasi artikel dari Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Di sini ada download. Nah, inilah yang akan membantu Bapak dan Ibu. Download ini, tombol download terdiri dari dua. Yang pertama download chapter PDF. Ini isinya adalah bagian awal dari proceeding ini, yaitu ada pendahuluan, lalu ada susunan editor dan reviewer atau scientific board-nya di situ. Lalu yang paling penting adalah ini dia, download book PDF. Nah, jika Bapak Ibu klik download book PDF ini, maka akan terdownload semua paper. Oke, saya ulangi, maka akan terdownload semua paper termasuk paper Bapak dan Ibu. Nanti tinggal dipilih aja, oh ini paper milik saya nih, berarti tinggal ambil, tinggal kita simpan, atau mau disimpan di repositori kampus juga bisa. Lalu pertanyaannya, apakah yang muncul ini bisa di-download? Enggak. Jadi caranya agak beda dengan OJS. Kalau OJS, kita punya tombol download, kita klik tombol download-nya, maka akan ke-download PDF-nya. Kalau ini enggak. Kalau ini ketika kita download, ke-download-nya satu buku, satu proceeding itu. Kenapa begitu? Karena itulah bedanya dengan artikel jurnal dengan artikel proceeding. Kalau artikel proceeding ya dia memang satu buku atau satu gelondoran proceeding tadi. Nah, itu cara downloadnya. Nanti Bapak dan Ibu dicoba aja, dibiasakan. Saya pribadi justru merasa, oh saya masih awam juga nih kalau di Sayendo ini. Nah, ke depan insya Allah kami juga akan merilis proceeding yang publishernya Trinix Scopus, yaitu EAI dan EUDL. Bapak dan Ibu nanti bisa pantau di grup-grup WA yang memang bukan dibina lah ya, memang kami ada di situ menjadi adminnya, atau bisa melalui Instagram Go Akademika, atau bisa melalui konsultan-konsultan dari Go Akademika sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya terkait dengan bagaimana cara mendownload artikel. Oke, saya lanjutkan. Pasti banyak Bapak dan Ibu yang bertanya, ini udah langsung ada di database Scopus enggak? Ini udah langsung terindeks Scopus enggak? Ini saya udah dapat ID Scopus belum? Nah, saya tegaskan kepada Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang
Kalau Bapak dan Ibu ikut workshopnya kami, mungkin tidak akan bertanya-tanya lagi, atau saya ingatkan aja. Nah, proses indeksasi ke database Scopus itu diurus oleh publisher. Apakah langsung? Tidak. Jadi nggak langsung ketika terbit, langsung muncul di database Scopus, langsung muncul ID Scopus. Enggak. Lalu kalau di Google Scholar gimana? Kalau di Google Scholar juga nggak langsung, nggak hitungan hari seperti itu, tapi selalu ada waktu yang dibutuhkan untuk proses, baik proses indeksasi ataupun proses di crawling oleh Google sendiri. Nah, kalau mau cepat gimana? Kalau mau cepat, Bapak dan Ibu bisa lihat ke YouTube-nya Go Akademika. Di situ saya ada satu konten yang menjelaskan bagaimana supaya artikel kita cepat muncul di Google Scholar. Oke, kalau saya ditanya, Kang Hafid, kapan nih muncul di Scopus? Saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya tidak punya otoritas untuk mengurus sejauh itu. Nah, selanjutnya setelah ini, pihak publisher akan submit satu persatu artikel ini ke pihak Scopus. Jadi ini ada orang yang bekerja, submit ke pihak Scopus, lalu itu berproses dan makan waktu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, jadi bisa cepat muncul di database Scopus. Oke, sekali lagi kami jelaskan, untuk proses indeks ke Scopusnya itu sepenuhnya pekerjaan dari publisher dan pekerjaan pihak Scopus, jadi melibatkan dua pihak, tidak melibatkan kami lagi. Kami hanya bisa apa? Kami hanya bisa mengawal artikel Bapak dan Ibu sampai terbit. Ini juga sudah terbit dalam keadaan yang tidak sesuai dengan target kita bersama. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan karena berbagai persoalan. Persoalan itu ada yang berasal dari autor kita sendiri dan ada juga yang berasal dari publisher. Oke, thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu yang sudah percayakan artikelnya ke kami. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.